warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di Belajar Bahasa Indonesia bersama Eli Mardianingsih. Kali ini kita akan membahas tentang PUEB, yaitu pemakaian tanda baca. Baik, kita lanjut ke pokok bahasannya. Pokok bahasan yang pertama yaitu pemakaian tanda titik, yang kedua pemakaian tanda koma, 3 pemakaian tanda hubung, 4 pemakaian tanda pisah, 5 pemakaian tanda elipsis, 6 pemakaian tanda petik, 7 pemakaian tanda kurung, dan 8 pemakaian tanda titik 2. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pemakaian tanda titik. Tanda titik digunakan di akhir kalimat pernyataan. Contoh, dia sedang membaca buku di perpustakaan. Setelah kata perpustakaan di sini menggunakan tanda titik. Contoh yang kedua, mereka tidak mengerjakan tugas kemarin. Tanda titik juga digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Contoh, A.1 di sini setelah huruf A menggunakan tanda titik, begitu juga pada 1 kedudukan bahasa Indonesia setelah huruf 1, setelah angka 1 maksudnya di sini menggunakan tanda titik. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 2:30 detik. Di sini setelah angka 2 diberikan tanda titik, setelah kata huruf angka 30 menggunakan tanda titik, setelah. Jadi di sini bacanya seperti ini, pukul 2:30 detik. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu 2:30 detik. Tanda titik juga digunakan di antara nama penulis, nama, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir tanda tanya atau seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Contoh, Baihaqi, Imam, titik, 2014 titik, sintaksis prasa titik, Yogyakarta ombak titik. Di sini antara Baihaqi Imam dengan tahun penulisan terdapat tanda titik. Setelah itu dari tahun dan judul tulisan itu menggunakan tanda titik juga. Di antara judul, tulisan, dan tahun terbit atau tempat penerbitan juga menggunakan tanda titik. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, Vika lahir tahun 2000 di Sintang. 2000 di sini tidak menunjukkan jumlah, tapi lebih kepada tahun. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan industri atau tabel. Contoh, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi apabila ada subjudul, judul, atau kepala karangan atau judul karangan, itu tidak menggunakan tanda titik. Ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima, alamat pengirim surat, atau tanggal surat. Contoh, yang terhormat Direktur Taman Pintar, Jalan PKP Mujahidin nomor 23, Sintang 102233. Jadi di sini tidak ada tanda titik pada akhir atau di belakang alamatnya. Begitu juga pada alamat pengirim surat tidak terdapat tanda titik, dan pada tanggal surat ya, pada contoh misalnya pada tanggal surat Sintang, 17 Juni 2020. Jadi setelah 2020 itu tidak dipakai atau tidak diberikan tanda titik. Kita lanjut ke pemakaian tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu rincian atau pembilangan. Contoh,
Mia menulis puisi, cerpen, dan novel. Ini adalah unsur suatu rincian apa saja yang ditulis oleh Mia. Begitu juga pada pembilangan 1, 2, 3. Tanda koma juga dipakai sebelum atau dan sesudah kata seru dan kata yang digunakan sebagai sapaan. Contoh, siapa namamu, Dik? Di sini sebelum kata Dik diberikan tanda koma karena Dik di sini merupakan sapaan. Contoh kedua, wah, bukan main. Jadi setelah kata seru wah menggunakan tanda koma. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pusaka. Contoh, Krida Laksana Harimurti. Sebenarnya ini kan namanya Harimurti Krida Laksana. Jadi karena di dalam penulisan daftar pustaka khususnya pada bahasa Indonesia, negara Indonesia, nama di belakang adalah diletakkan di awal. Jadi menjadi Krida Laksana, Harimurti. Selanjutnya, tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat di awal kalimat. Contoh, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Contoh kedua, di perpustakaan itu, Andini membaca buku. Jadi, bila unsur keterangan diletakkan di awal kalimat, setelah unsur keterangan tersebut harus menggunakan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contoh, Mila Maila, M hum. Jadi, Mila Maila di sini adalah nama, M hum itu merupakan gelar. Begitu juga pada contoh kedua, Hajijah, M A. M A di sini merupakan gelar yaitu Master of Art. Sedangkan coba lihat contoh yang ketiga, Hajijah, M A. Di sini setelah kata Hajijah tidak menggunakan tanda koma karena M A di sini merupakan singkatan nama. Jadi Hajijah Mala Aliyani, seperti itu. Kita lanjut ke pemakaian tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menghubungkan unsur kata ulang. Contoh, buku-buku, menjadi-jadi, dan kebiru-biruan. Tanda hubung juga digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contohnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Pasca di sini merupakan bentuk terikat. Oleh karena itu di sini harus menggunakan tanda hubung. Begitu juga pada contoh kata betonisasi berakhiran isasi. Isasi di sini merupakan bentuk terikat. Oleh karena itu terdapat tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk merangkai se dengan kata yang berawalan huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, kata atau imbuhan dengan singkatan berawalan huruf kapital, kata dengan kata ganti Tuhan, huruf dan angka, dan kata ganti dengan singkatan yang berhuruf kapital. Misalnya se dengan Indonesia. Di sini di antara se dan Indonesia harus menggunakan tanda hubung karena Indonesia huruf i-nya harus menggunakan huruf kapital. Mengapa? Karena di sini Indonesia adalah nama negara. Begitu juga pada contoh kedua, ke-22 untuk memisahkan huruf dan angka tahun 1950-an. Angka dengan akhiran an, hari H, ciptaanmu, kata ganti Tuhanmu, di sini harus menggunakan tanda hubung. S1 di sini gelar, KTP-mu. Jadi di sini antara huruf kapital dengan huruf kecil harus menggunakan tanda hubung untuk menulisnya dalam bentuk serangkai. Selanjutnya, pemakaian tanda pisah.
Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, Sintang sampai Pontianak tahun 2020 sampai 2021, tanggal 2 sampai tanggal 5 Mei 2020. Di sini penulisannya tanda hubung dua kali diketik akan menjadi tanda pisah seperti itu. Selanjutnya pemakaian tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan dalam suatu kalimat atau kutipan itu ada yang dihilangkan. Contoh, penyebab kelalaian akan diteliti lebih lanjut. Di sini belum diketahui apa penyebab kelalaiannya, jadi diberilah tanda elipsis bahwa ada sesuatu yang hilang. Yang kedua, tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh, jadi kesimpulannya, oh sudah selesai. Jadi di sini setelah kata kesimpulannya menggunakan tanda elipsis karena ada kata yang tidak selesai atau ujaran tidak selesai. Tanda elipsis didahului dan diikuti tanda spasi. Jadi sebelum tanda elipsis spasi, setelah kata spasi tanda elipsis spasi kata. Gitu. Selanjutnya, tanda elipsis di akhir kalimat diikuti oleh tanda titik berjumlah 4 buah titik. Jadi 3 untuk tanda titik elipsis dan 1 untuk tanda titik. Jadi ini biasanya digunakan pada soal, baik soal pilihan ganda atau soal esai. Selanjutnya, pemakaian tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tulisan lain. Contoh, bacalah buku ini sekarang. Ini merupakan contoh pembicaraan dalam atau teks dalam naskah seperti itu. Naskah teks drama lebih tepatnya. Yang kedua, ini petikan untuk kutipan langsung. Misalnya menurut Ferdi dari 2013 15, jadi sebelum masuk ke tulisan yang kita petik, yang kita kutip, itu menggunakan tanda petik. Selanjutnya, tanda petik dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku dalam kalimat. Contoh, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 111. Negeri Lima Menara merupakan novel yang tulis Ahmad Fuadi. Di sini Negeri Lima Menaranya diapit oleh tanda petik. Begitu pula perhatikan penulisan kata dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penulisan kata diapit dengan tanda petik. Selanjutnya, pemakaian tanda kurung. Selanjutnya, tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, Mita belum memiliki KTP. KTP itu keterangannya adalah kartu tanda penduduk. Jadi kartu tanda penduduk di sini diberikan tanda kurung sebagai keterangan dari KTP. Begitu juga pada contoh kedua. Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau kata atau huruf yang keberadaannya dalam teks dapat dimunculkan dan dihilangkan. Contoh, pemain bola itu berasal dari kota Sintang. Jadi kata kota ini bisa dihilangkan. Misalnya pemain bola itu berasal dari Sintang. Orang sudah mengetahui bahwa Sintang itu adalah kota. Selanjutnya, pemakaian tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan yang lengkap diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, Mia membeli alat tulis. Titik 2, buku tulis, pensil, dan penghapus. Tanda titik 2 juga digunakan dalam naskah drama. Contohnya, Dika titik 2 bawa buku itu Lia. Jadi di sini setelah pembicaranya atau pelaku percakapannya menggunakan titik 2. Latihan. Tulislah rangkuman pemakaian tanda baca dengan kriteria berikut. Selamat mengerjakan. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.